Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai validitas dan reliabilitas. Selamat menikmati. Berikut adalah beberapa subtopik yang akan kami bahas. Menurut definisi, pengukuran di KBBI adalah proses, cara, dan perbuatan dalam mengukur. Pengukuran validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Apakah Anda tahu mengenai gambar di samping? Coba yang bisa tolong jelaskan. Baik, yang kedua adalah syarat pengukuran. Yang pertama adalah standar yang dipakai harus memiliki ketelitian sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, tata cara pengukuran dan alat yang digunakan harus memenuhi persyaratan. Dari gambar sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertama, pengukuran tidak reliabel dan juga tidak valid. Kekurangan dari reliabilitas dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid, namun apabila dilakukan pengukuran ulang pada waktu dan kesempatan lainnya, maka hasilnya akan berbeda. Lalu yang kedua, pengukuran reliabel namun tidak valid. Proses pengukuran dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat sehingga reliabilitas data dapat tercapai namun penilaian tidak valid. Yang ketiga, pengukuran valid namun tidak reliabel. Secara umum, hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu sehingga menimbulkan persepsi, bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh waktu. Yang keempat dan yang terakhir, pengukuran valid dan reliabel. Hasil ini adalah hasil tujuan utama yang pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian, serta hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Uji kuesioner sebagai alat ukur. Pertama, uji validitas kuesioner penelitian adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Lalu yang kedua, kuesioner yang valid berarti kuesioner yang dipergunakan untuk mengumpulkan data itu valid. Valid berarti kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Lalu, kuesioner ada yang sudah baku karena telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tetapi banyak juga yang belum baku. Jika kita menggunakan kuesioner yang sudah baku, tidak perlu dilakukan uji validitas lagi. Sedangkan kuesioner yang belum baku perlu dilakukan uji validitas. Lalu yang keempat, kuesioner yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Kuesioner yang valid harus mempunyai validitas internal atau rasional bila kriteria yang ada dalam kuesioner secara rasional atau teoritis telah mencerminkan apa yang diukur. Sedangkan kuesioner yang mempunyai validitas eksternal bila kriteria di dalam kuesioner disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada atau eksternal. Yang terakhir, validitas internal kuesioner harus memenuhi construct validity atau validitas konstruk dan content validity atau validitas isi. Berikut adalah contoh kuesioner yang dapat kita uji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya ada macam-macam validitas, yaitu ada tiga. Yang pertama ada consent validity, yang kedua ada construct validity, dan yang ketiga ada criterion relative validity. Yang pertama ada consent validity atau validitas isi. Nah, consent validity ini yaitu mengukur apakah suatu set butir-butir pertanyaan sudah mengarah dan mencerminkan isi dari konsep-konsep teoritis atau argumennya. Seperti ini contohnya, dalam bidang pendidikan dikatakan memiliki validitas isi bila mengukur tujuan khusus tertentu sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Selanjutnya ada construct validity. Nah, construct validity ini adalah butir-butir pertanyaan atau indeks yang dihasilkan dapat konsisten dengan teori.
Nah, construct validity ini sulit ditemukan dalam penelitian ilmu sosial karena ilmu-ilmu sosial ditandai dengan adanya konsep yang sangat teoritis, yaitu konsep yang berasal dari teori-teori ilmiah yang tidak disimpulkan secara induktif dari pengamatan perilaku manusia. Lalu selanjutnya ada criterion related validity. Nah, criterion related validity ini yaitu seberapa bagus butir-butir pertanyaan atau indeksnya dibandingkan dengan standar yang sudah disepakati. Nah, sebagai indikator operasional dari tingkat antara hubungan tes dengan kriterianya adalah menggunakan besaran korelasi. Berikut adalah rumus dari uji reliabilitas, yaitu R11 atau kita kenal dengan reliabilitas yang dicari, sama dengan N atau jumlah item pertanyaan yang diuji per N-1 dikali dengan 1 dikurang jumlah varians skor tiap-tiap item dibagi dengan varians total. Nah, hasil dari kedua belah pagar tersebut akan dikali, lalu menghasilkan R11. Sebab yang keenam yaitu ada cara uji validitas dan reliabilitas melalui aplikasi di komputer. Pada uji validitas, hal yang perlu pertama kali kita lakukan yaitu memasukkan variabel ke variabel itu. Setelah memasukkan variabel data, kita lalu memasukkan datanya nih, kita input data ke data view. Lalu selanjutnya kita pilih analyze, lalu scale, dan lalu reliability analysis. Lalu setelah kita klik analyze tadi, itu akan muncul kotak nih. Kotak itu kita masukin semua variabelnya ke items kecuali variabel total. Baik, lalu selanjutnya setelah kita selesai memindahkan semua variabelnya ke kolom item, lalu kita klik statistik. Setelah diklik, lalu akan muncul tampilan seperti kotak di bawah ini. Lalu pada kotak descriptive for item, nah kita pilih item, scale, dan scale if item delete. Lalu kita klik continue. Setelah klik continue, klik OK, lalu keluar hasil outputnya. Untuk interpretasi hasil uji validitas, yaitu setelah didapatkan data uji validitas ini, kita harus melakukan pengecekan nih terhadap R-hitung. Nah, tujuannya adalah supaya kita mengetahui kevaliditannya datanya. Lalu dasar pengambilan keputusan yaitu data dianggap valid apabila R-hitung lebih besar dari R-tabel. Sebaliknya, jika R-hitung lebih kecil dari R-tabel, maka data dianggap tidak valid. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah melihat nilai distribusinya dulu nih. Kan kita kan dari N-nya itu 15. Nah, jadi alfanya itu kan kita pakai 5%, berarti 0,05. Maka di R-tabel ini di sebelah kiri yang DF yang kata N-2 itu kita 15, berarti dikurang 2 hasilnya 13. Kita lihat urutan ke-13. Lalu untuk signifikannya 0,05. Kita sejajar tuh ke kanan lihat dan mendapatkan hasil 0,5140. Lalu selanjutnya kita lihat nih pada angka kolom pada corrected item total correlation. Nah, bandingkan angka tersebut dengan R-tabel. Nah, untuk variabel rokok, dia itu R-hitungnya 0,591. Dia lebih besar daripada R-tabel yaitu 0,514, yang berarti dia valid. Untuk variabel aktivitas fisik, dia R-hitungnya 0,868, yang lebih besar daripada R-tabel yaitu 0,514 dengan keterangan berarti valid. Lalu untuk variabel cek kesehatan, dia R-hitungnya 0,902 dengan R-tabel 0,514, berarti dia valid karena lebih besar daripada R-tabel. Lalu untuk variabel cuci tangan, dia R-hitungnya 0,771 dengan lebih besar daripada R-tabel yang bernilai 0,514 dengan keterangan dia valid. Lalu untuk variabel terakhir yaitu gosok gigi, dia R-hitungnya 0,896 dengan lebih besar daripada R-tabel sebesar 0,514, berarti dia keterangannya valid. Lalu sekarang kita uji reliabilitas. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan yaitu kita siapkan SPSS-nya dulu, lalu kita masukkan variabel-variabelnya pada variabel view, lalu masukkan datanya pada data view. Lalu selanjutnya kita klik Analyze, pilih Scale, lalu Reliability Analysis.
Tahap selanjutnya, kita masukkan semua variabel ke kolom items, tetapi kita tidak memasukkan variabel total. Setelah masuk ke kolom item, lalu kita klik menu statistik. Nah, pada menu descriptive for, centang item, scale if item delete, dan pada kolom inter item, pilih correlation, lalu klik continue. Lalu akan muncul output dari hasil uji reliabilitas. Interpretasi uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi data. Yang harus kita lakukan adalah melihat koefisien converge alpha pada statistik reliabilitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila koefisien converge alpha hitung lebih besar daripada koefisien converge alpha standar yaitu 0,6, maka artinya data tersebut konsisten. Sebaliknya, jika koefisien converge alpha hitung lebih kecil daripada koefisien alpha standar, maka artinya data tersebut tidak reliable. Nah, data yang ada nih yang tadi kita hitung, itu kita lihat nih, koefisien converge-nya berapa? Nah, ternyata sebesar 0,925. Maka angka ini lebih besar daripada alpha standarnya yaitu 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable. Kesalahan dalam penelitian. Yang pertama, kesalahan dalam menentukan instrumen. Tidak mengecek validitas isi dari instrumen yang digunakan, hanya mengecek validitas dan reliabilitas keseluruhan, sedang bagian-bagiannya tidak dicek. Membuat butir-butir instrumen yang dapat memicu responden bertindak tidak jujur. Menggunakan instrumen pengukuran yang kurang dipahami oleh peneliti. Tidak melakukan percobaan atau latihan cara-cara menggunakan instrumen, sehingga ada kendala pada saat pelaksanaannya. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam menentukan desain dan metode penelitian. Tidak merumuskan populasi penelitiannya, memakai sampel yang terlalu kecil untuk menarik generalisasi, mencoba melakukan penelitian dengan subjek-subjek sukarela, merubah desain dalam cara-cara yang memperlemah penelitiannya dengan dalih mempermudah pengumpulan data. Terlalu pendek waktu yang digunakan padahal mestinya atau layaknya waktunya panjang. Tidak merencanakan pengumpulan data dengan cukup rinci untuk menghindari kesalahan perlakuan yang berlebihan. Memulai pengumpulan data tanpa melakukan studi-studi pendahuluan atau menguji cobakan instrumen dengan yang baik. Kesalahan yang ketiga dan kesalahan terakhir merupakan kesalahan dalam merumuskan hipotesis. Kurang memahami fungsi hipotesis sehingga dianggap semua jenis penelitian harus dirumuskan hipotesisnya. Membuat hipotesis hanya mengandalkan dari persepsi semata-mata, sehingga suatu hipotesis hanya menjadi sangat spekulatif. Kurang memiliki kematangan dalam membuat kerangka pemikiran, sehingga rumusan hipotesis menjadi rendah nilai rasionalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.